Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilma dengan NIM 20220501011097. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pasar modal syariah. Yang pertama, manajemen investasi syariah. Pengertian investasi syariah. Investasi syariah adalah modal yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Investasi ini berlandaskan hukum Islam dan menghindari riba, perjudian, dan investasi pada sektor yang tidak sesuai syariat. Yang kedua, manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah pengelolaan aset yang beragam, sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, properti, dan tujuan mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor secara profesional. Yang ketiga, jenis dan bentuk investasi syariah. Yang pertama, berdasarkan aset real dan finansial. Yang kedua, berdasarkan bentuk portofolio dan langsung. Selanjutnya, strategi manajemen investasi syariah. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Yang kedua, diversifikasi portofolio untuk kurangi resiko. Yang ketiga, pilih instrumen sesuai resiko. Yang keempat, analisis fundamental dan teknikal sebelum investasi. Yang kelima, pilih instrumen manajemen risiko. Yang keenam, jaga kepatuhan syariah. Ikut daftar efek syariah, konsultasi DPS. Yang ketujuh, peran DPS mengawasi agar investasi sesuai syariah. Materi kedua tentang konsep dasar investasi syariah. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, investasi harus sesuai prinsip syariah dan menghindari riba, bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi. Tujuan investasi syariah bukan hanya keuntungan, tetapi juga manfaat sosial dan keberkahan. Yang kedua, jenis-jenis produk investasi di perbankan syariah. Yang pertama, tabungan dan deposito syariah. Yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, sukuk atau obligasi. Yang keempat, investasi berbasis emas. Yang kelima, saham syariah. Yang keenam, asuransi syariah. Yang ketujuh, tabungan pendidikan syariah. Yang kedelapan, ETF syariah. Yang kesembilan, obligasi berkelanjutan. Yang kesepuluh, efek syariah. Selanjutnya, pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Pasar modal yang menggunakan instrumen dan mekanisme sesuai prinsip syariah Islam, antara lain tidak boleh ada riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, sejarah pasar modal syariah. Pada tahun 1971, Nasr Social Bank Kairo, bank Islam pertama berbasis bagi hasil. Pada tahun 1975 sampai 1977 berkembangnya beberapa bank Islam lainnya. Pada tahun 1978, Yordania, tahun 1980 Pakistan, implementasi prinsip syariah di pasar modal. Pada tahun 1983 Malaysia menerbitkan obligasi syariah pertama. Pada tahun 1997 pasar modal syariah diperkenalkan di Indonesia. Pada tahun 2000 Jakarta Islamic Index dibentuk. Selanjutnya, produk investasi syariah. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, sukuk atau obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, efek beragun aset syariah. Yang kelima, surat berharga komersial syariah. Selanjutnya, peran dan fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, sumber pembiayaan bagi perusahaan. Yang kedua, sarana investasi halal bagi investor dan penghubung antar investor dan korporasi. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, menghimpun dana dan mengalokasikannya secara efektif. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan peluang investasi halal. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. Materi selanjutnya, reksadana syariah. Yang pertama, pengertian reksadana syariah.
Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan pengelolaan sesuai prinsip syariat Islam. Yang kedua, ciri-ciri reksadana. Yang pertama, memiliki dewan syariah untuk arahan yang sesuai syariah. Yang kedua, hubungan berbasis mudharabah antara investor dan manajer investasi. Yang ketiga, hanya berinvestasi pada sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, mekanisme operasional. Yang pertama, menggunakan sistem wakalah atau perwakilan antara pemodal dan manajer. Yang kedua, investasi mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, terdapat hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Selanjutnya, perbedaan dengan reksadana Islam dan konvensional. Yang pertama, reksadana syariah hanya berinvestasi di sektor halal. Yang kedua, reksadana konvensional bisa berinvestasi di sektor yang dilarang syariah. Selanjutnya, hubungan hak dan bagi hasil. Yang pertama, kesepakatan melalui musyawarah untuk penyelesaian perselisihan. Yang kedua, kewajiban manajer investasi dan hak investor. Selanjutnya, penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi dibagi sesuai kesepakatan dan mekanisme yang transparan. Selanjutnya, obligasi syariah. Yang pertama, pengertian sukuk atau obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi akad syariah yang berupa ijaroh atau sewa, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau yang lain. Selanjutnya, fatwa DSN tentang sukuk. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 Tahun 2022 tentang obligasi syariah. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, ketentuan khusus. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Yang keempat, penutup. Selanjutnya, perbedaan sukuk atau obligasi syariah dan konvensional. Yang pertama, sukuk, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Obligasi syariah adalah surat utang. Yang kedua, underlying aset diperlukan dalam sukuk, sedangkan pada obligasi tidak diperlukan. Yang ketiga, sukuk berdasarkan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak diperlukan. Yang keempat, penggunaan hasil penertiban pada sukuk dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah, sedangkan pada obligasi tidak ada pembatasan. Yang kelima, penghasilan pada sukuk yaitu imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan pada obligasi adalah bunga. Yang keenam, kepemilikan sukuk yaitu kepemilikan pada aset atau usaha, sedangkan obligasi berupa surat utang. Yang ketujuh, investor sukuk dapat dari syariah atau konvensional. Selanjutnya, jenis sukuk. Yang pertama, sukuk ijaroh. Yang kedua, sukuk mudharabah. Yang ketiga, sukuk musyarakah. Yang keempat, sukuk istisna. Selanjutnya, prosedur melakukan investasi obligasi. Di antaranya membuka rekening, memahami produk obligasi, melakukan analisis, memberikan amanat beli, menyiapkan dana, dan menyelesaikan pembiayaan. Materi selanjutnya, asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, dasar hukum dalam Al-Quran. Terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dasar hukum menurut undang-undang yaitu yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426 KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya, nomor 424 KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya, nomor 499 LK 200 tentang jenis
tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Selanjutnya, akad-akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad tabarru atau perjanjian nirabala atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Yang kedua, akad ijaroh atau perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling kerjasama. Yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Yang ketiga, sesama muslim saling bertanggung jawab. Selanjutnya, sistem pengelolaan dana asuransi. Yang pertama, sistem pengelolaan dana yang mengandung unsur tabungan dalam asuransi syariah adalah mekanisme di mana premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua bagian dan dikelola dalam dua rekening terpisah. Yang kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan mekanisme pengelolaan dana peserta di mana seluruh premi dibayarkan oleh peserta masukkan ke dalam satu rekening. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.